Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Syahriana. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mendirikan usaha. Langkah awal mendirikan usaha. Yang pertama yaitu melakukan riset. Besar kemungkinan seseorang yang akan memulai sebuah usaha harus sudah bisa mengidentifikasikan bisnis apa yang dijalankan. Namun sebelum ide tersebut diaplikasikan, alangkah baiknya seseorang tersebut melakukan riset kecil-kecilan mengenai seberapa besar bisnis tersebut akan berhasil. Yang kedua yaitu membuat perencanaan. Kita harus bisa melakukan perencanaan bisnis yang matang karena itu akan memadu untuk menjalankan bisnis mulai dari tahap awal hingga pembentukan sampai perencanaan pengembangan. Yang ketiga yaitu rencana keuangan. Untuk memulai bisnis kecil memang tidak dibutuhkan banyak uang, namun tetap dibutuhkan investasi awal yang digunakan untuk menutupi pengeluaran sebelum menghasilkan keuntungan. Maka itu sangat penting untuk membuat perencanaan keuangan dan memperkirakan apa saja kebutuhan serta pengeluaran selama 1 tahun ke depan mulai dari biaya sewa, pemasaran, produksi, gaji karyawan, stok barang, dan sebagainya. Yang keempat, menentukan struktur bisnis. Bisnis kecil dapat berupa kepemilikan perseorangan, kemitraan, perseorangan terbatas, atau koperasi. Selanjutnya, pilih dan daftarkan brand. Nama usaha atau brand yang dipilih memiliki peran yang penting dalam setiap aspek bisnis. Pastikan memikirkan semua implikasi potensial ketika memilih nama usaha atau brand. Setelah itu, periksa merek dagangannya dan bisa juga mendaftarkan nama usaha tersebut. Yang selanjutnya, dapatkan lisensi dan izin usaha. Dokumen merupakan bagian dari proses ketika mulai menjalankan bisnis. Terdapat beberapa lisensi dan izin usaha kecil yang bisa dipilih dan disesuaikan dengan kondisi usaha yang dijalankan saat ini. Selanjutnya, pilih sistem akuntansi keuangan. Usaha kecil berjalan paling efektif ketika memiliki sistem. Salah satu sistem terpenting untuk bisnis kecil adalah sistem akuntansi untuk membuat dan mengelola anggaran. Selanjutnya, siapkan lokasi bisnis. Menyiapkan tempat bisnis sangat penting untuk mengoperasikan usaha yang dijalankan. Kita bisa memiliki lokasi usaha bisnis mungkin dekat dengan kantor pusat, ruang kantor, atau sekolah, atau tempat wisatawan lainnya yang mungkin bakal dikunjungi oleh yang lainnya. Selanjutnya, promosi bisnis. Setelah tahapan-tahapan tersebut, selanjutnya yaitu setelah bisnis berjalan dan harus mulai menarik klien dan pelanggan, maka saatnya untuk membuat rencana pemasaran. Kemudian jelajahi ide-ide pemasaran bisnis kecil sebanyak mungkin sehingga dapat memutuskan bagaimana cara mempromosikan bisnis yang paling efektif. Langkah yang kedua yaitu tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam mendirikan usaha. Yang pertama tentu kita harus menyiapkan mental karena kita pastinya akan menjadi pengusaha, harus menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Yang kedua, siapkan modal. Apapun jenis usahanya pasti memerlukan modal. Banyak pengusaha yang mengeluhkan modal. Sebenarnya tak perlu dirisaukan, dengan modal kecil pun bisa membuka usaha. Selanjutnya, bidang usaha. Tentukan bidang usaha yang akan dibuka, bisa memilih bidang usaha yang belum pernah atau yang sudah banyak. Lalu kita pilih lokasi. Lokasi merupakan peran penting dalam setiap membuka usaha. Lokasi yang ramai diyakini akan membuat usahamu cepat dikenal dan menarik banyak peminat. Pilih lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan tempat aktivitas masyarakat, kantor, sekolah, atau kampus.
Selanjutnya fokus. Fokuslah pada satu bidang usaha terlebih dahulu. Jika pada satu bidang tersebut kita sudah berhasil, baru kita bisa menambah usaha yang lainnya. Selanjutnya cari pelanggan. Kenalkan bidang usaha keluar, sebarkan informasi barang dagangan atau usaha jasa ke semua orang agar bisa mendapat klien. Ada banyak cara promosi, baik dengan cara offline maupun online. Selanjutnya cara berbisnis. Kita bisa misalnya dengan harga barang 1.000 dan kita bisa menjualnya dengan seharga 1.500. Intinya dari sebuah barang bisa menjualnya dengan memperoleh keuntungan. Setelah itu jualah barang tersebut sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yaitu pegawai. Untuk membantu kita dalam berbisnis, kita memerlukan pegawai. Namun untuk langkah awal kita mendirikan berbisnis, cukup kita mengajak orang terdekat kita maupun keluarga. Selanjutnya perencanaan keuangan seperti tadi yang sudah dijelaskan di atas. Lalu ketika semua sudah siap, mulailah untuk berkarya. Selanjutnya nih, sifat yang perlu dimiliki seorang pengusaha. Yang pertama yaitu seorang pengusaha harus memiliki sifat percaya diri. Yang kedua, mampu mengendalikan ego. Yang ketiga, harus bijaksana. Selanjutnya, tidak cepat puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Lalu pantang menyerah. Memiliki passion. Nah, ini nih yang penting, kita harus tetap berinovasi agar tidak membuat jenuh pelanggan yang sudah menjadi pelanggan kita. Lalu mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Memegang teguh nilai-nilai. Menjalin relasi. Dan kita harus terbuka pada kritik, karena kritik yang diberikan kepada kita akan bisa membangun kita untuk menjadi lebih baik. Lalu hal-hal yang harus dipelajari menjadi pengusaha yang berhasil adalah: yang pertama, berani mencoba dan tidak takut gagal. Yang kedua, terus berinovasi seperti tadi ya yang sudah dijelaskan. Lalu jeli melihat peluang, jadi kita harus pandai dalam menentukan pasar dan melihat peluang bisnis yang mungkin akan berkembang. Kemudian memikirkan konsep dan target yang jelas. Jangan menerapkan sejumlah konsep yang berlebihan dan tidak masuk akal. Hal ini hanya akan menjadi beban berat yang membuat dan merasa mustahil untuk menggapainya. Selanjutnya, memiliki sistem yang tepat dan efisien. Nah, kesimpulan dari semua itu adalah, nah ini mungkin teman-teman bisa membaca sendiri ya. Dalam membangun sebuah usaha sangat diperlukan niat yang kuat serta daya juang yang tinggi. Selain itu juga perlu memperhatikan hal-hal kecil dari menentukan ide usaha, perencanaan, dan tekad sebelum melakukan sebuah usaha. Selanjutnya ialah saran. Nah, demikian makalah cara mendirikan usaha ini. Semoga dapat membantu dan memacu semangat khususnya para mahasiswa dan secara umum kepada pembaca makalah bagi yang ingin mendirikan sebuah usaha. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa menginspirasi teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Kalau ada banyak salah katanya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.